Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil laporan UTS kami yang bertema kesehatan dengan judul Sistem Monitoring Detak Jantung dan Suhu Tubuh Pasien berbasis ISP32. Selanjutnya, perkenalan kelompok kami. Yang pertama ada saya, Alif Nalarazaki dengan NIM 1142. Saya Ridwan Raffiansyah dengan NIM akhir 144. Ada saya Diozawan Aristio dengan NIM belakang 157. Kemudian ada saya Ahmad Faid Baisa dengan NIM belakang 1164. Saya sendiri Amanda Mirazalika dengan NIM belakang 167. Selanjutnya, yang pertama di sini mengenai latar belakang. Sektor kesehatan adalah pilar utama pembangunan nasional karena berpengaruh langsung pada kualitas hidup masyarakat. Dengan meningkatnya kebutuhan layanan yang merata dan efisien, teknologi menjadi solusi utama, terutama untuk pemantauan jarak jauh secara real-time. IoT hadir sebagai inovasi yang mengubah sistem kesehatan tradisional menjadi lebih cerdas dan terintegrasi. Dengan sensor, microcontroller, dan platform digital. IoT memungkinkan pemantauan kondisi vital pasien, pengiriman data otomatis ke tenaga medis, serta deteksi dini kondisi kritis. Selanjutnya, masalah atau tantangan di sini, meskipun layanan kesehatan terus mengalami perkembangan, masih terdapat berbagai tantangan yang dihadapi di Indonesia, seperti yang pertama, keterbatasan jumlah tenaga medis, terutama di daerah terpencil. Yang kedua, kesulitan dalam memantau kondisi pasien secara terus-menerus, terutama pasien dengan penyakit kronis atau yang menjalani isolasi mandiri. Yang ketiga, kurangnya sistem deteksi dini terhadap kondisi kritis pasien sehingga dapat memperlambat penanganan medis. Dan yang terakhir, keterbatasan infrastruktur teknologi di beberapa fasilitas kesehatan yang masih konvensional. Selanjutnya, alasan pemilihan topik kami yaitu sistem monitoring detak jantung berbasis IoT dipilih karena relevansinya dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan. IoT memungkinkan pemantauan real-time, mengurangi kebutuhan tenaga medis di lapangan, dan memberikan notifikasi dini kondisi pasien. Prototipe sederhana dan ekonomis dapat dikembangkan menggunakan platform seperti Walkme, mendukung efisiensi dan aksesibilitas layanan kesehatan berkelanjutan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, studi literatur dan contoh penerapan IoT. Penerapan teknologi Internet of Things di sektor kesehatan di Indonesia mulai mendapat perhatian serius, terutama dalam konteks pemantauan kesehatan jarak jauh. Salah satu studi yang relevan dilakukan oleh Inayah et al. Pada tahun 2024, yang mengembangkan sistem pemantauan kesehatan berbasis IoT yang dapat digunakan dalam praktek telemedicine. Sistem ini memanfaatkan perangkat wearable seperti sensor detak jantung dan sensor suhu tubuh untuk mengumpulkan data vital pasien secara real-time. Data tersebut kemudian dikirimkan melalui jaringan internet ke platform cloud yang dapat diakses oleh tenaga medis. Dengan sistem ini, pasien yang berada di daerah terpencil ataupun di rumah sakit dapat tetap mendapatkan perhatian medis tanpa perlu berinteraksi langsung dengan tenaga medis. Pendekatan ini juga sangat berguna dalam mengurangi beban fasilitas kesehatan dan mempermudah pengawasan kesehatan bagi pasien yang memiliki kondisi medis tertentu. Boleh selanjutnya? Untuk selanjutnya, ada teknologi dan komponen IoT yang digunakan. Yang pertama itu sensor. Sensor merupakan komponen penting dalam sistem IoT dikarenakan berfungsi sebagai pengumpul data dari lingkungan fisik. Jenis-jenisnya terdapat sensor detak jantung yang digunakan untuk memantau denyut jantung pasien secara real-time. Contohnya itu pulse sensor dan juga ECG sensor. Lalu ada juga sensor suhu tubuh seperti LM35 dan DS18B20 yang digunakan untuk mengukur suhu tubuh pasien. Lalu yang kedua, ada perangkat microcontroller. Perangkat microcontroller kayak ESP8266, ESP32, dan Arduino Uno banyak digunakan karena kemampuannya dalam memproses data dari sensor dan mengirimkannya ke server atau cloud melalui konektivitas internet.
ESP32 juga sangat cocok untuk aplikasi kesehatan karena memiliki konektivitas Wi-Fi dan Bluetooth yang terintegrasi, serta konsumsi daya yang relatif rendah. Boleh selanjutnya. Yang ketiga, ada jaringan komunikasi. Jaringan komunikasi kayak Wi-Fi umum digunakan dalam sistem rumah sakit atau rumah karena akses internet yang tersedia. Lalu juga ada Bluetooth, yang dimana cocok untuk perangkat wearable jarak dekat. Dan yang ketiga, ada NB-IoT, Narrowband IoT, dan LoRa, yang digunakan pada area luas dan minim jaringan seperti pedesaan atau daerah terpencil. Lalu yang keempat, di sini ada platform cloud dan big data. Setelah data dikirim melalui jaringan komunikasi, data bakal disimpan dan dianalisis di dalam cloud. Hal tersebut kayak ThingSpeak, yang menyediakan visualisasi data, sensor, dan analisis sederhana. Lalu juga ada Firebase, yang digunakan untuk menyimpan dan mensinkronkan data secara real-time. Lalu ada AWS IoT dan Microsoft Azure IoT Hub, yang digunakan untuk sistem skala besar dengan kebutuhan analisis big data dan machine learning. Lalu selanjutnya. Yang terakhir, aplikasi front-end dan back-end-nya. Untuk menampilkan data kepada pengguna, dibutuhkan sistem front-end dan back-end aplikasi web atau mobile yang dapat dibuat dengan framework seperti React Native, Flutter, atau WebView. Sementara back-end dapat dibangun dengan Node.js, Firebase Real-Time Database, atau PHP, yang bisa ditambah dengan MySQL, tergantung dengan kebutuhan sistemnya. Boleh selanjutnya. Nah, berikut adalah arsitektur dari sistem IoT tersebut, yang dimana terdapat sensor detak jantung dan sensor suhu yang mengarah kepada microcontroller, dan platform cloud mengarah ke antarmuka pengguna yang akan berakhir di notifikasi dan juga alarm. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Adalah alur kerja sistem dari sensor hingga penyajian data. Jadi alurnya ini dari pengukuran data, sensor detak jantung dan suhu itu untuk mengukur kondisi pasien secara terus-menerus. Kemudian pemrosesan oleh microcontroller di sini. Jadi dari data dari sensor itu dikirim ke ESP32 untuk diproses dan divalidasi. Kemudian nanti ada pengiriman ke cloud. Jadi nanti data dikirim via Wi-Fi ke platform cloud seperti ThingSpeak atau Firebase untuk disimpan dan divisualisasikan. Kemudian ada pemantauan dan peringatan. Jadi di sini tenaga medis memantau data melalui aplikasi. Kemudian nanti notifikasi akan muncul jika terdapat anomali atau kelainan. Kemudian ada tampilan antarmuka. Di sini jadi data ditampilkan dalam bentuk grafik atau indikator digital untuk memudahkan pemantauan kondisi pasien. Kemudian komponen utama. Jadi komponen utamanya di sini terdapat pulse sensor, sensor suhu, LM35 atau DS18B20, kemudian ada microcontroller ESP32 atau Arduino Uno, kemudian ada platform cloud ThingSpeak atau Firebase, kemudian ada antarmuka pengguna, dan terakhir notifikasi dan alarm. Jadi pulse sensor di sini untuk mendeteksi detak jantung melalui pemantauan cahaya dari kulit. Kemudian untuk sensor suhu di sini tuh untuk mengukur suhu tubuh pasien dengan akurasi tinggi, output atau analog digital. Kemudian untuk microcontrollernya ini memproses data dari sensor dan mengirim ke cloud via Wi-Fi. Cuma di sini ESP32 tuh lebih unggul karena built-in Wi-Fi. Kemudian ada platform cloud di sini untuk menyimpan, menganalisis, dan menampilkan data secara real time. Dan juga mendukung notifikasi otomatis. Kemudian ada antarmuka pengguna di sini untuk aplikasi mobile yang menampilkan grafik dan data pasien secara real time untuk tenaga medis. Kemudian yang terakhir ada notifikasi dan alarm di sini untuk memberi peringatan otomatis jika terdeteksi anomali seperti demam tinggi atau detak jantung yang tidak normal. Next. Kemudian analisis manfaat dan dampak penerapan IoT. Jadi untuk keunggulan teknologi IoT dalam penyelesaian masalah ini, jadi IoT memberikan solusi pada keterbatasan tenaga medis dan kebutuhan pemantauan pasien berkelanjutan. Sistem ini memungkinkan pengawasan real-time kondisi vital pasien seperti detak jantung dan suhu tubuh. Bahkan dari jarak jauh, hal ini mendukung pengelolaan pasien isolasi mandiri, lansia, atau penderita penyakit kronis. Selain itu, akses data otomatis meningkatkan efisiensi kerja tenaga medis dan mengurangi resiko kesalahan.
Fitur notifikasi dini membantu intervensi cepat dalam situasi darurat. Kemudian efisiensi, produktivitas, dan penghematan biaya. IoT meningkatkan efisiensi pengelolaan pasien dengan pemantauan otomatis yang dapat dilakukan kapan saja tanpa kehadiran fisik tenaga medis. Jadi banyak pasien yang dapat diawasi secara bersamaan tanpa menambah beban kerja. Dari sisi biaya, IoT juga mengurangi pengeluaran rumah sakit dan pasien dan menggunakan perangkat low cost. Efisiensi ini juga mengurangi beban operasional rumah sakit, khususnya dalam penggunaan sumber daya manusia dan alat medis. Boleh next. Kemudian analisis manfaat dan dampak penerapan IoT. Dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan ini secara sosial, IoT meningkatkan layanan kesehatan, terutama di daerah terpencil, dengan memberikan rasa aman bagi pasien dan keluarga. Secara ekonomi, teknologi ini menciptakan peluang bisnis baru di bidang kesehatan dan meningkatkan permintaan di industri perangkat IoT. Secara lingkungan, sistem berbasis IoT ini lebih efisien dibandingkan alat medis konvensional, mengurangi kebutuhan kunjungan rumah sakit, serta mengoptimalkan dokumentasi digital. Next. Ada tantangan dan kendala implementasi. Jadi, sistem monitoring kesehatan berbasis IoT ini memiliki hambatan seperti keterbatasan jaringan di daerah terpencil, biaya implementasi yang cukup tinggi, serta tantangan teknis dalam akurasi dan kalibrasi sensor. Di sisi lainnya, risiko utama meliputi keamanan data pasien dan keandalan sistem. Tanpa enkripsi dan autentikasi yang kuat, data dapat bocor. Gangguan perangkat atau jaringan juga bisa menyebabkan keterlambatan informasi. Solusi mencakup penerapan protokol keamanan, backup rutin, dan edukasi pengguna. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya di sini ada rekomendasi dan inovasi. Jadi untuk kedepannya sistem monitoring bisa dibuat lebih canggih dengan menghubungkannya langsung ke rekan medis rumah sakit. Jadi data dari sensor seperti detak jantung dan suhu tubuh akan langsung tersimpan di sistem rumah sakit. Tampilan aplikasi juga sebaiknya dibuat lebih menarik dan mudah digunakan oleh dokter, perawat maupun keluarga pasien, misalnya dengan grafik dan warna notifikasi yang jelas. Selain itu bisa ditambahkan teknologi AI atau kecerdasan buatan agar sistem bisa mendeteksi gejala secara otomatis. Sistem juga sebaiknya bisa digunakan dengan lebih banyak sensor dan mendukung perangkat yang bisa dipakai langsung oleh pasien seperti gelang pintar. Ada beberapa ide baru yang bisa membuat teknologi ini lebih bermanfaat di dunia kesehatan. Salah satunya dengan menggunakan AI untuk mengenali tanda-tanda awal penyakit dari data sensor. Selain itu, perangkat wearable seperti gelang atau stiker tubuh bisa digunakan agar pasien merasa lebih nyaman saat dipantau. Sistem juga bisa dibuat untuk otomatis memberi peringatan ke rumah sakit atau keluarga jika kondisi pasien berbahaya. Untuk daerah yang sulit akses listrik, perangkat bisa menggunakan energi alternatif seperti panel surya mini. Oke, untuk simulasi atau prototipe sederhananya, jadi penggunaan tools seperti Walkwi. Walkwi merupakan platform simulasi berbasis web mempermudah pengujian prototipe sistem monitoring detak jantung dan suhu tubuh berbasis ESP32. Dengan Walkwi, fungsi sistem diuji tanpa perangkat fisik, termasuk pembacaan sensor DHT22 untuk suhu dan kelembapan, serta sensor analog untuk detak jantung, atau pulse sensor. Terus koneksi Wi-Fi dan pengiriman data ke broker MQTT, pengguna dapat memverifikasi kode, memantau sensor, dan memastikan sistem berjalan sesuai rencana. Jadi di sini ada simulasi gambar rangkaiannya dan hasil simulasinya. Jadi di sini ada memakai microcontroller ESP32 dan di sini ada komponen yaitu sensor suhu atau kelembapan. Di sini juga ada sensor pulse sensor untuk detak jantung. Jadi ntar hasil simulasinya seperti ini. Untuk connect ke Wi-Fi terlebih dahulu, terus connect ke broker MQTT dan akan menampilkan detak jantungnya berapa, temperaturnya berapa, dan kelembapannya berapa. Jadi untuk berikut ada deskripsi alur kerja sistem monitoring yang disimulasikan. Yang pertama ada koneksi Wi-Fi. Program dimulai dengan menghubungkan ESP32 ke jaringan Wi-Fi yang telah ditentukan, misalnya Walkwi gue. Terus ESP32 microcontroller memverifikasi koneksi ke Wi-Fi dan menampilkan status di serial monitor.
Yang kedua, pembacaan data sensor DHT22 membaca suhu dan kelembapan, terus serta sensor detak jantung dihubungkan ke pin analog untuk mendapatkan nilai simulasi detak jantung. Yang ketiga, ada penghitungan detak jantung, nilai dari sensor analog diubah menjadi data yang diinterpretasikan sebagai detak jantung dengan rumus pengolahan yang ada di dalam kode. Yang keempat, pengiriman data suhu, kelembapan, dan detak jantung dikirimkan ke broker MQTT dengan menggunakan protokol MQTT. Terus data dipublikasikan ke topik MQTT tertentu, seperti heart rate, time value, dan hum value. Terus yang kelima, ada pemantauan real time. Setelah data terkirim, dapat dipantau secara real time oleh perangkat yang berlangganan topik-topik MQTT tersebut. Oke, di sini saya akan mensimulasikannya secara langsung untuk program sederhananya. Oke, ini adalah tampilan awal dari program sederhana yang sudah kelompok kami buat. Jadi di sini seperti yang tadi ada microcontroller dari ESP32. Terus di sini ada sensor suhu, kelembapan. Di sini bisa mengirimkan sinyal suhunya dan kelembapannya. Ini digunakan untuk pull sensor atau menghitung detak jantungnya. Oke, di sini akan saya mulai simulasi demonya. Nah, di sini sudah masuk dengan ke microcontrollernya ESP32. Ini menunggu WiFi agar tersambung dulu terlebih dahulu di sini. Dan setelah sambung ke WiFi dan connect, di sini akan mengirimkan data ke MQTT, yaitu berupa data dari detak jantung, temperatur, dan kelembapannya. Dan di sini bisa misalnya kita ubah-ubah dari temperaturnya dari minus 40 derajat sampai 80 derajat Celcius. Maka data yang akan berubah juga yang dikirimkan, dan kelembapannya juga bisa diubah. Dan untuk yang sensor pull sensornya, detak jantungnya juga bisa diubah sesuai dari orang yang dites. Oke, selanjutnya mungkin akan lanjut ke bagian diagramnya yang dibacakan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan tentang gambaran use case diagramnya. Pertama, pasien. Lanjut ke monitoring detak jantungnya. Setelah itu sistem akan mengirim data sensornya dan menyimpannya di data cloud-nya atau platform cloud-nya. Selanjutnya menampilkan datanya secara real time ke tenaga medis. Selanjutnya tenaga medis mengirim notifikasinya kondisinya tubuh pasien dan memonitoring suhu tubuhnya ke pasien, mengirimkan notifikasinya. Boleh di next. Oke, selanjutnya ada gambar activity diagram. Pertama itu ada tombol yang hitam itu, pertama itu start. Untuk start langsung ke pasien. Pasien itu atau subjek utama yang akan memonitor kesehatan. Selanjutnya ada sensor detak jantung. Itu untuk membaca detak jantung pasien atau BPM, beats per minute. Selanjutnya untuk sensor suhu tubuh tuh mengecek validasi data, memverifikasi apakah data sensor yang di atas itu cocok atau tidak. Selanjutnya, apakah kalau jika iya akan lanjut, jika data valid langsung mengakhiri proses, data dianggap sah dan siap diproses atau disimpan. Selanjutnya ada penanganan medis itu selanjutnya jika data valid dan mengindikasikan adanya kondisi medis yang perlu ditangani oleh tenaga medisnya. Boleh di next. Ada gambar class diagram. Yang pertama itu sensor. Di sensor ini terdapat atribut. Yang pertama itu ada tipe sensor, yaitu string dan nilai itu float-nya yang akan mengirimkan ke microcontrollernya, itu ESP32 controller dengan atributnya itu di sini sensor list yang berisi list yang akan mengirimkan ke cloud atau platform cloud yang berisi atributnya itu platform name yang berisi string, dan data yang akan tersimpan di cloudnya itu tersimpan list dan akan mengirimkan ke user interface dengan atributnya user role
dengan isi string, lanjut mengirimkan ke sensor lagi, ke pool sensor yang atributnya itu ada BPM, float, isinya float, dan suhu tubuh dengan float, lanjut mengirimkan ke sensor kembali. Kurang lebih seperti itu. Boleh di next. Sequence diagramnya. Yang pertama ada tabel pasien, tabel sensor detak jantung, tabel sensor suhu tubuh, tabel ISP32 atau microcontrollernya, ada cloud platform, dan ada user interface, dan terakhir ada tabel tenaga medis. Jadi pertama pasien detak jantungnya mengirimkan ke sensor detak jantung. Selanjutnya sensor detak jantung ini mengirimkan BPM-nya tuh beat per menitnya ke sensor suhu tubuh. Selanjutnya sensor suhu tubuh itu mengirimkan ke microcontroller dan akan disimpan di platform cloud. Dan selanjutnya user interface ini menampilkan datanya. Dan selanjutnya tenaga medis ini bisa mengirimkan notifikasi ke pasien dan akan meninjau data apakah ada keluhan dari pasien tersebut. Kurang lebih seperti itu. Boleh di next. Selanjutnya ada ringkasan hasil analisisnya. Jadi sistem monitoring detak jantung berbasis ISP32 ini berhasil membaca dan mengirimkan data secara real-time ke platform ThinkSpeed. User Pure ini mendeteksi sinyal nadi, yaitu detak jantung, mengubah menjadi BPM, beat per minute, dan mengirimkan data melalui Wi-Fi. Jadi hasil pengujian menunjukkan sistem stabil dan membaca rata-rata 70-90 BPM dalam kondisi normal. Dashboard ini memungkinkan pemantauan jarak jauh meskipun akurasi pembacaan dipengaruhi oleh posisi sensor dan kestabilan jari pengguna, jadi atau jari pasien. Jadi sistem ini telah memenuhi fungsi sebagai alat pengawasan berbasis IoT dan memiliki potensi untuk mengembangkannya lebih lanjut. Boleh di next. Ada refleksi kenapa pentingnya IoT di sektor kesehatan. Jadi IoT ini menawarkan solusi untuk keterbatasan tenaga medis dan akses kesehatan untuk di daerah-daerah terpencil dengan pemantauan real-time dan efisiensi kerja. Jadi teknologi ini mendukung digitalisasi layanan kesehatan dan membuka peluang inovasi perangkat wearable dan memungkinkan deteksi dini kondisi darurat. Jadi meskipun potensi besar, implementasi IoT memerlukan keamanan data yang kuat dan infrastruktur yang memadai untuk manfaat yang optimal. Boleh di next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.